sama ayahnya dipimpin untuk berdoa. Doa dalam hati mulai. Bapak periksa dulu kehadirannya. Materi hari ini hambatan awal Mengantar listrik. Ya, ini hambatan awal mengantar listrik. Sebelumnya kita sudah belajar, ditugaskan sama Bapak untuk mempersiapkan materi prasyarat ya. Persamaan garis lurus ya. Tujuan pembelajaran kalian diharapkan mampu menganalisis hubungan antara hambatan listrik yang Nampak jenis dan bentuk dari suatu pengantar listrik dengan benar. ya. Kita laksanakan pretest pada limit ya. Ya antara 4 menit sampai 5 menit ya. Contoh aplikasi kelistrikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira dalam kehidupan sehari-hari contoh aplikasinya yang kalian ketahui apa misalnya? Kulkas. Kulkas. Apa lagi? Handphone. Kipas angin. Kipas angin. Apa lagi? Rice cooker. Rice cooker. Mesin cuci. Mesin cuci. Oven. Iya. Sekarang itu sebenarnya kita itu hampir seluruhnya kan ya? Hampir seluruhnya kita menggunakan listrik ya. Nah, oke. Sekarang kita lihat ini ada video tentang kebakaran. Kira-kira masalah barusan ya, masalah kebakaran dari listrik. Kira-kira menurut kalian kenapa? Ya, Bapak sebutkan saja, bebas, nggak harus satu salah. Kenapa? Karena tegangannya tinggi, boleh. Karena tegangannya tinggi ya. Tegangannya tinggi. Kalau tegangannya tinggi, arusnya semakin besar, gitu ya. Semakin lama semakin panas, bisa jadi timbul kebakaran ya. Nah, tegangan tinggi, arusnya yang mengalir tinggi. Nah, seolah-olah kalau kita analogikan arus itu seperti aliran air, gitu ya. Kan ada arus listrik yang mengalir gitu ya. Nah, arus air juga sama, air yang mengalir. Nah, airnya kan bisa kita atur ya, supaya besar, supaya kecil gitu ya. Nah, kira-kira bisa untuk mengatur air supaya airnya tidak terlalu besar, kita kasih apa? Dikasih penghalang gitu ya. Dikasih hambatan misalnya ya. Nah, dikasih hambatan. Nah, dalam listrik juga sama. Itu supaya arusnya bisa tidak terlalu besar. Salah satunya bisa hambatannya yang diperbesar ya, supaya arus kecil nanti hambatannya yang kita berikan itu diperbesar ya, supaya arusnya semakin kecil. Nah, kalau arusnya besar, berarti air-airnya harus agak besar, tapi hambatannya agak kita kurangi gitu ya. Nah, di listrik juga sama, hambatannya bisa kita ubah, bisa kita perkecil supaya arusnya besar. Nah, berarti kita harus tahu untuk besar suatu hambatan gitu ya. Jadi besar suatu hambatan itu bisa kita analisis pengaruh-pengaruh yang hal-hal atau faktor-faktor yang berpengaruh pada besarnya suatu hambatan. Nah, makanya kita nanti tadi di pembelajarannya kita akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan listrik. Sehingga kalau kita tahu hambatan yang harus kita berikan berapa, nah nanti keselamatan kerja juga ya, keselamatan misalnya seperti konslet barusan bisa kita tangani. Salah satunya dengan memperhatikan hambatan listriknya ya. Di sini sudah ada alat yang ini namanya multimeter. Nah, kita gunakan multimeter digital. Multimeter ini bisa digunakan untuk mengukur tegangan ya, untuk mengukur arus, kemudian untuk mengukur
hambatan. Biasanya kita ngukur diameter penghantar yang ini ya. Nah, kita ukur ini yang dipencet. Nah, dipencet, kemudian ini masukkan ke sini. Nah, masukkan ke sini. Nah, ini seperti ini. Nanti angkanya terbaca di sini 4,22 mm ya. Ngerti ya? Nah, ini udah stabil. Nah, ini mau diam. Nah, 0,8 ya. Jadi sekarang kita mulai praktikumnya. Silahkan bergabung dengan kelompoknya ya. Silahkan. Oke, setelah bergabung dengan kelompoknya masing-masing, Bapak harap semuanya sudah tahu tugasnya masing-masing ya. Siapa yang mau mencatat, siapa yang mau mengukur, silakan dilaksanakan dengan baik ya. Nah, ini LKPD-nya Bapak bagikan. Nah, ini LKPD yang harus diisi ya. Silakan mulai dikerjakan. Yang pertama, ukur dulu yang diameternya sama tapi panjangnya berbeda ya. Jadi, ya, silakan diisi LKPD. Ambil angka yang stabil. Silakan panjangnya diukur dulu. Kemudian diameter hambatannya ya. Kalau sudah, nanti yang diameternya berbeda tapi panjangnya sama ya.
Terus tinggal ini. Panjangnya berbeda dan diameternya juga berbeda. Jadi di ujungnya. Nah, gitu. Ujungnya dan harus ya. Kalau beda lagi titiknya nanti hambatnya beda lagi. Nah, kalian kelompok satu dulu depan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Rahmawati. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh panjang kawat menghantar terhadap hambatan listrik. Di kesimpulan dari grafik di atas, semakin panjang kawat menghantar, hambatannya semakin naik. Semakin Naik. ya. Pengaruh luas penampang kawat menghantar terhadap hambatan listrik. Kesimpulannya, semakin besar penampang kawat, hambatannya semakin turun atau kecil. Ada pertanyaan dari teman-temannya atau tanggapan? Tidak ada. Ya, kita berikan tangan buat ini. Oh, grafiknya angkanya berbeda-beda, tapi kesimpulannya sama ya. Semakin panjang kawatnya semakin besar, maka hambatannya juga semakin naik. Kemudian nanti ada yang panjangnya berbeda, luasnya berbeda. Nah, itu kita lihat hambatan jenisnya gitu ya. Yaitu hambatan jenisnya merupakan kemiringan dari grafik gitu kan ya. Kemudian yang terakhir mengukur dari berbagai titik yang berbeda. Ternyata ketika titiknya berbeda juga hambatan yang dihasilkan juga akan berbeda. Ya, oke. Itu kesimpulannya yang kita dapatkan dari praktikum yang telah kita lakukan. Sekarang kita evaluasi ya. Nah, untuk evaluasi silakan Bapak sudah dibagikan di grup, dikerjakan di handphonenya, mengerjakan soal-soal evaluasi silakan ya. Sudah evaluasinya ya? Sudah ya. Oke. Untuk evaluasi silakan dikirimkan, disubmit kemudian screenshot untuk bukti pekerjaannya ya. Oke, sebagai bahan refleksi ini ada post-test lagi, tapi ini sifatnya lebih mengarah ke kesimpulan ya. Kalau barusan evaluasi lebih mengarah ke soal-soal topsnya, kalau post-test lebih mengarah ke kesimpulan. Silahkan dikerjakan untuk soal post-testnya, linknya sudah Bapak cantumkan dan sudah di-share di grup ya. Oke, karena kita sudah melakukan pembelajaran dari awal sampai akhir, kesimpulannya yang kita dapatkan seperti sudah dijelaskan tadi ya. Panjang kawat semakin besar, hambatan semakin besar, luas penampang semakin besar, hambatan semakin kecil. Kemudian hambatan jenisnya juga merupakan kemiringan dari grafik R terhadap LPA ya. Kemudian yang terakhir, ukur titik yang berbeda, ternyata hambatannya juga berbeda. Oke. Sebelum ditutup, ada pertanyaan? Tidak ada ya. Oke. Untuk minggu depan dipersiapkan ke hukum Ohm. Silakan dipersiapkan di rumah ya. Dan mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.